Selamat siang para siswa SD kelas 4, 5, 6, khususnya bagi yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti seleksi KSN tingkat SD bidang matematika tahun 2021 nanti. Nah, ini soal 2020 anggaplah sebagai referensi pengetahuan dasar bagaimana strategi menjawab soal dan sesuai dengan filosofi bahwa tes-tes akhir nanti berupa AKM, maka Anda lihat beberapa soal di seleksi KSN ini juga sudah sesuai dengan AKM. Jadi bagi para guru yang ini bisa melihat soal itu ya. Oke, ini adalah part 3, part 2 sudah selesai. Ini adalah buku pegangan yang saya pakai ya, yang sudah disahkan oleh P&K. Ya, buku pelajaran kelas 4 dan 6, kelas 5 pada saat terakhir, tahap terakhir tidak lulus, jadi tidak diterbitkan oleh penerbitnya. Karena mungkin dipikir tidak akan laku kalau tidak disahkan ya. Kemudian ada buku soal saya, biasa buku pelajaran yang bagus didampingi oleh buku soal yang bagus juga. Ya, Brilliant Matematik yang sudah mulai bestseller ya. Untuk SD kelas 4, 5, 6. Khusus untuk SD kelas 4, 5, 6. Ini juga soalnya ada soal kompetisi ya, modal soal kompetisi khususnya yang paling banyak di kelas 5 dan 6 ya. Jadi kalau Anda memiliki buku ini, semua testing sudah ada ya, baik itu tes di masa lalu namanya USBN atau ujian sekolah atau apalah, saya nggak tahu ya istilah-istilah itu ya. Dan juga tentu ada soal AKM ya, kalau Anda lihat terutama di kegiatannya itu soal AKM ya. Kalau kita lihat gambar-gambar misalnya ya, diagram, nah ini seperti ada diagram, ini kan soal AKM ya. Jadi menerjemahkan soal ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja dengan nomor 11. Bilangan prima terkecil yang lebih dari 350 adalah Oke, jadi kita ditanya bilangan prima ya. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah suatu bilangan yang habis dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Ya, atau faktornya hanya dirinya sendiri dan satu. Ya, itu bilangan prima ya. Nah, misalnya bilangan genap pasti bukan prima kecuali 2. Kenapa bilangan genap bukan prima kecuali 2? Karena dia pasti habis dibagi 2. Bilangan genap itu termasuk yang angka belakangnya 0 ya. 10, 20 itu termasuk bukan prima. Kemudian bilangan yang jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Itu juga bukan bilangan prima ya. Kalau angka-angkanya habis dibagi 3. Ya, misalnya 471 ya. Itu kan angka-angkanya 4 tambah 7 tambah 1, 12. Nah, 12 ini kan habis dibagi 3. Maka 471 pasti habis dibagi 3. Jadi, dia bukan habis dibagi dirinya sendiri dan 1, tapi masih ada faktor lain 3. Karena itu dia bukan prima. Kemudian bilangan yang jumlah digitnya ganjilnya, misalnya 781 ya. Digit ganjil itu digit 1 dan digit 3. Kalau Anda jumlahkan 7 tambah 1, 8. Digit genap itu yang digit kedua. Kalau ada digit keempat, digit keempat. 8 juga. Nah, selisihnya 0 kan? Nah, ini pasti bukan prima karena dia habis dibagi 11. Ya. Kemudian yang kalau angka belakangnya 5 jelas. Angka belakangnya 5 pasti bukan prima karena habis dibagi 5. Ya, ini Anda cek dulu bilangan-bilangan ini. Ini bukan prima. Nah, sekarang Anda disuruh mencari bilangan prima terkecil yang lebih dari 350. Ya. Jadi bilangan yang lebih dari 350 pertama kali tapi termasuk bilangan prima. Nah, Anda daftar dulu bilangan prima yang paling tidak sampai 40 lah. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Biasanya SD sampai di sini aja kan. 41, 43, 47. Ya, ini adalah bilangan prima. Ya. Nah, kalau Anda mulai dari 351, kan lebih besar dari 350 kan? 351. 3 tambah 5 tambah 1, 9. Pasti bukan prima. Ya, ini pasti bukan. 352, ya genap. Pasti bukan ya. Jadi, Anda mulai dari 353. Anda jumlah, kan angkanya.
3 tambah 5 tambah 3. Ini adalah 10. Ya, dia nggak bisa dibagi 3 ya. Dibagi 3 tidak bisa. Jadi ada kemungkinan prima. Nah, kita ceknya tentu dibagi bilangan prima ini. Ya, bisa nggak dia dibagi ini? Kalau bisa berarti bukan prima. Ya, seperti itu. Jadi Anda mulailah, ya. Anda mulai dengan 353. Oke. Kalau misalnya saya bagi dengan 5 jelas tidak ya, dengan 7 juga enggak, ya. Dengan 11 tidak ya, dengan 11 tidak. 3 tambah 3, 6, ini 5, jadi nggak bisa. Sampai sini udah nggak bisa ya. Sekarang 13, Anda coba. Coba-coba aja. 35, 3 bagi 13. 2, 26. 93. Ya, Anda perhatikan ini 3. 3 ini hanya bisa habis 3 kalau dikali 1 belakangnya. Ini bukan, oke, tapi kan bukan 1. Nggak bisa kan? 1 kali 13 cuma 13. Yang lain nggak bisa. 2 kali 3, 6. 3 kali 3 angka belakangnya 9. Ya. Jadi 3 itu hanya bisa diperoleh dari angka 3, angka belakangnya 3. Ini angka depan nggak ada masalah. Di sini juga nggak ada masalah. Angka belakang 1. Ya. Jadi kalau 93 udah nggak bisa. Hanya 1, 13 nggak bisa. 353 dibagi 17. 1, 17. 5, 7, 8. 1, 183. Nah, perhatikan ini 7, ini 3. Dia hanya habis 3 ini dengan 7 kalau angka belakangnya 9. Ya, angka belakangnya 9. Yang lain nggak bisa. 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. 4 kan? 3 kali 7, 21. Angka belakangnya 1. Nah, coba aja Anda kalikan 9. Nggak bisa juga kan? Nggak habis juga. Ya, Anda bagi 19 dan seterusnya. Dan ternyata memang 353 ini prima. Ya. Ini memang cuma coba-coba. Nggak ada lagi. Ya, kalau Anda sudah bagi dengan bilangan ini biasanya, ya secara cepat, yang membagi secara cepat itu ya dilihat aja di angka belakangnya. Nanti tinggal dikalikan. Jadi jangan Anda coba lagi. Jadi misalnya bagi 29. Nah, bagi 29. Nah. Anda bagi 29 ini 1 kan? Ini 29. Berapa ini? 63 kan? Nah, dia hanya bisa angka belakangnya 3 kalau dikali 7. Sedangkan kalau kita kali 7 ini kan pasti 140 lebih. Jadi salah. Ya secara cepat itu seperti itu. Oke, jadi jawabnya 353. Oke, kita ke nomor 12. Ya. Nah, ini kalau menurut saya 12 ini juga kemampuan membaca ya. Cuman tidak ada datanya dalam bentuk gambar. Tapi ini sebetulnya kemampuan membaca. Kalau nggak bisa membaca, nggak ngerti maksudnya, nggak bisa. Jadi kabur soal AKM itu. Kalau kemampuan literasi, kalau dia nggak ngerti ini, kemampuan literasinya digabung dengan kemampuan matematik, nggak bisa menjawab soal ini. Diketahui bilangan 4 angka, A, B, C, D. Jadi bilangannya itu 4 angka gitu kan ya. 4 angka. Ya. Semuanya tidak 0. Jadi nggak boleh 0 ya. Nggak boleh 0. Jadi angka ini nggak boleh 0, ini juga nggak boleh 0, ini nggak boleh 0. Ini nggak boleh 0. Jadi hanya boleh 1 sampai 9. 1, 2, 3 sampai 9. Dengan FPB dari AB, jadi bilangannya itu ABCD. A, B, C, D. Ya. FPB dari AB dengan BC, gitu ya. Itu akan sama dengan FPB dari BC dan CD. Dikurangi 2. Nah, jadi misalnya FPB ini 1, berarti ini harus 3. Kalau FPB ini 2, berarti ini harus 4. Kan begitu ya? Jadi kalau ini hasilnya 1, ini harus hasilnya 3. Supaya sama, 1 sama dengan 1. Kalau ini hasilnya 2, ini 4. Kalau ini hasilnya 3, ini 5. Begitu maksudnya kan? Berapakah bilangan 4 angka terkecil? Nah, ini ada kata terkecil. Jadi berapakah ABCD, bilangan ABCD yang terkecil? Yang terkecil. Nah, karena itu kita harus coba dari yang kecil. Ya kan? Coba dari yang kecil. Makin lama makin besar. Ya kan? Sampai ketemu yang FPB-nya selisih 2. Nah, sekarang kita olah ini. Ini kita olah setelah kita baca.
Apa itu artinya AB? Kalau bilangan, ya. Apa artinya bilangan 12? Kan 10 tambah 2 kan? Artinya 1 kali 10 tambah 2. Itu kan ya. 37 artinya 3 kali 10 tambah 7. Kan gitu. Maka kalau AB berarti A kali 10 ya. 10A tambah B. Itu maksudnya kan? Ya 10A tambah B. Ini 10A tambah B. Biar jelas kan gitu. Kalau BC. Ini ke sini ya. BC artinya apa? 10B tambah C. Ini anunya, artinya kan? Kalau ini kan lambang, ini artinya, ya, ini arti dari bilangan itu. Ini sama dengan FPB dari BC. BC itu apa? 10B tambah C ya. Ini 10C tambah D. Nah, gitu kan, dikurang 2. Gini kan. Nah. Sekarang saya coba. Ya kan? C yang paling ada di sini adalah B ya. B ada, di sini ada B, di sini ada B, di sini ada B. Ya, kalau C cuma 2 kan. Jadi Anda bisa coba dari B ya. Anda coba dari B. Gitu ya, Anda coba dari B. Ya. Atau yang paling gampang, bilangannya terkecil kan. Kita dari sini dulu lihatnya kan. 0 nggak boleh. Jadi bilangan paling kecil kan kalau AB itu 1-1 kan. Paling kecil itu. 11. Paling kecil. Saya coba dari situ. Artinya A-nya 1, B-nya 1. Saya coba dulu. Ya kan? 1-1 ya. Jadi ini apa artinya ini? Ini 1-1 ya. AB 1-1. A1, C1. Apa ini artinya? FPB. Supaya ada gambarannya. 10 kali 1 kan? Ini 10 kali 1. 10. Ditambah B. B-nya 1 ya. Sorry, B-nya 1 kan. Kan AB 1-1. Jadi A-nya 1, B-nya 1. Ini tambah 1 kan gitu. 10 kali 1. Ya B-nya 1. 10. Tambah C. C-nya belum tahu. Nanti kita coba-coba kan. Ini FPB. B-nya 1 ya. 10 kali 1, 10 tambah C. Ini nggak tahu ya, C-nya nggak tahu. D-nya juga nggak tahu. Nggak apa-apa. Dikurang 2. Nah, begini kan. Nah. Sekarang, ini kalau kita tulis lagi, ini 11 lah ya. Supaya kita nggak nulis lagi. Ya, oke. Kita coba sekarang C-nya 1. Kan tadi kan AB. Kan bilangan dari yang paling kecil. C-nya 1 sekarang dicoba. Ini. C ini 1. Kita coba. Masukkan dulu. Nanti baru coba D. Jadi FPB 11. 10 tambah 1 ya kan. 11 juga kan. Ya tapi kalau kita nggak mau langsung lah ya. Begini aja. FPB 10 tambah 1. Ini 10 tambah D. Ya dikurang 2 gitu kan ya. Oke. Kita salin lagi ya. Ini sudah 11 ini. Ya. FPB 11,11. Berapa? 11. Ya. FPB 11 dan 11 ya 11. Yang sebelah kanan FPB 11. 10 tambah D dikurang 2. Nah. Artinya apa? Supaya ini berarti ini harus 13 kan? Supaya kalau dikurangi 2, 11. Harus 13. Bisa nggak FPB 11 menghasilkan 13? Nggak mungkin kan? Karena 13 lebih besar dari 11. Jadi udah nggak mungkin. Jadi artinya D-nya, C-nya 1 nggak mungkin. Ini artinya C1 tidak mungkin. Tidak memenuhi. Karena kalau C-nya 1 hasilnya 11 kan? Ini. Ya. Kalau C-nya 1 hasilnya 11 di sini. Tidak mungkin kan? 11 dengan 11. Oke, sekarang kita coba C-nya 2. Kita tingkatkan C-nya 2. Masukkan lagi di sini ya. Ini sudah FPB 11 ya. Tidak bisa berubah ini. Karena ini kan menyangkut A dan B. A dan B sudah kan. Ini yang berubah ya.
10 tambah 2. Kan begitu. Sama dengan FPB ini. Ya, 10 tambah 2 kan. 10 tambah 2. Koma, C-nya 2 ya. 10 kali 2 kan gitu ya. Ya, 10 kali 2 tambah D. Gini. 10 kali 2 itu 20. Jadi ini 20 tambah D maksudnya gitu. Dikurangi 2. Sekarang ini Anda hitung. FPB 11,12. Berapa ini FPB ini? Faktor yang sama 1. Ya. Jadi ini FPB-nya 1. Karena nggak ada lagi faktor yang sama kecuali 1. 2 nggak bisa. 11 juga nggak bisa. 1. Kalau 11 dengan 11, 11 dong. Ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. FPB ini 12 ya. Ini 20 tambah D. Nah, ini kan harus sama dengan dikurangi 2. Berarti FPB ini harus 3 kan? FPB ini harus 3. Ya. Kebetulan di sini 12 kelipatan 3 ya. 3 kali 4. Nah, ini 20 tambah D ini juga harus kelipatan 3. 3 kali berapa yang paling kecil? Habis dibagi 3. 3 kali 7 ya. Tapi lebih dari 20 ya. Kalau kali 6 kan 18. Kurang. Kali 7. Ya, kalau 3 kali 7 kan 21 ya. Berarti D-nya harus sama dengan 1. Ya, 20 tambah D, ya kan ini 20 tambah D harus 21. Berarti D-nya harus sama dengan 1. Nah, udah dapat kita. Jadi A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 1. Jadi 4 bilangan itu adalah 1, 1, 2, 1. Inilah bilangan terkecil ya. Bilangan terkecil. Bilangan yang lebih besar dari ini masih ada. Ya, misalnya ini 27 bisa. Ya. 27 juga kelipatan 3 kan? Tapi kalau 27 kan 1127. Lebih besar dari 1121. Makanya yang penting kata terkecil itu. Nyobatnya selalu dari yang kecil. Oke. Jadi soal itu ada yang mudah, ada yang sukar. Yang tadi termasuk soal yang sukar. Karena Anda harus bisa ngerti literasinya. Ya setengah AKM itu. Ngerti maksudnya, baru Anda terjemahkan di dalam bahasa matematik. Ya, kemudian menggunakan konsep-konsep di matematik tentang FPB. Ya, bahwa FPB bilangan yang tidak habis dibagi dua-duanya adalah 1. FPB dari 11 dan 12 itu 1. Kalau Anda nggak tahu, ada yang jawab FPB 11, 12, nggak ada Pak. Karena nggak bisa dibagi. Ya kalau nggak bisa dibagi berarti 1. Ya kan gitu. Karena bilangan prima itu kan habis dibagi dia sendiri dan 1. Nah, yang nomor 13 ini mudah. Karena itu kalau Anda dapat soal, kerjakan dulu yang 1 kali baca Anda langsung bisa. Baru kembali lagi ke yang kira-kira sedang soalnya. Nah, ini soal termasuk gampang ini ya. Saat liburan ke Jakarta, Kiara membeli miniatur Monumen Nasional. Di sini ada gambar ya. Di soal aslinya ada gambar miniatur Monumen Nasional Monas. Ya, ada gambar di situ. Nah, itu juga soal AKM sebetulnya ya. Tapi soal kami yang tidak terlalu susah. Tinggi miniatur 15 cm. Ya, miniaturnya cuma tingginya 15 cm. Mungkin segini ya. Ya, segini. Tinggi monumen nasional yang sesungguhnya adalah 132 meter. Nah, berarti ada skala kan? Miniatur monumen yang dibeli oleh Kiara memiliki skala. Skala gampang kan? Rasio tinggi miniatur dibagi tinggi sesungguhnya. Tinggi miniatur 15 cm. Tinggi sesungguhnya 132 meter. Nah, tinggal ini kan harus disamakan dengan sentimeter kan? Jadi 132 cm dikali 100 kan gitu. Ya, sentimeter. Ini 15 cm. Nah, kalau skala satuannya udah sama, bisa dicoret. Terus diperkecil sehingga ini jadi 1 banding. Kalau skala kan gitu biasanya kan 1 banding. Ya, tinggal Anda hitung aja. Ya, 132 kali 100 dibagi 15. Kan begitu. Ini dibagi 5 bisa ya. Ini dibagi 5, 3, ini dibagi 5, 20. Ini kalau kita jumlahkan kan 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Habis dibagi 3. Ya pasti habis. 1, 13 bagi 3, 4, 12, sisa 4. 4, 4. 4, 4, 8, 8.
Ya, jadi 1:880. Ya, mudah ini soal ini. Ya, harus dikerjakan dulu. Sekarang nomor 14. Nah, ini soal AKM lagi. Kalau ini baru AKM, model AKM ya. Jadi sebetulnya ini karena saya tidak bisa menggambarkan, yang ini saya kali nanti di sini saya tebalkan saja. Jadi data ukuran baju siswa kelas 5 SD Negeri Cipali dinyatakan oleh tabel berikut. Ini nomor 1 sampai 6. Ukuran baju. Ini XS, jumlah siswa 3, S6, M8, L7, XL dan seterusnya. Data tersebut jika dinyatakan dalam diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Nah, ini diagram lingkarannya ya. Kecil, Anda lihat ya, saya tebalin ini. Ini juga nggak jelas ini ya. Simbol-simbol ini ya, dibaca di soal aslinya pun nggak jelas. Tapi kita pakai ketentuan seperti tadi. Kita cari yang terbesar. Ya, kalau di gambar ini mudah kita lihat kan. Nah, ini dibilang X persen. Ini dibilang Y persen. Ini dibilang Z persen. Berapakah nilai X plus Y plus Z? Jadi kita harus terjemahkan kan. Nah, kita lihat dulu, ini paling besar kan. Ini paling besar ini. Ya, ini tuh paling besar. Z ya. Z ini paling besar. Ya, paling besar. Kita lihat aja di sini yang paling besar apa coba. 8. Ya, 8. Ya. Jadi 8 itu nanti akan menyatakan Z persen ya. Nanti soal persennya gampang, yang hitung persennya gampang. Pokoknya angka 8, jumlah siswa 8 ini akan menyatakan Z persen. Tentu persennya dijumlahkan semua kan. Nanti ini berapa jumlah siswanya. Jumlah siswa berapa ini. Tinggal Anda jumlahkan kan. Menjumlahkan juga kan supaya gampang. Dijumlahkan 3 dengan 7 kan gitu. 10. 8 dengan 2, 10. Ya kan? Tinggal 6 yang belum. 6 tambah 4, 10 juga. Ya. 6 dengan 4 ini 10 juga. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 10, 30. Jumlah siswanya 30. Nah, begini. Ya kan? Maka 8 ini bisa kita terjemahkan berapa persen. Ya. Maka ini akan jadi 8 dibagi, ya kan? 8 dibagi seluruh siswa, 30 kali 100% kan? Ya. Inilah Z persen. Kan begitu. Nanti kita dapat, ya. Tapi nggak usah kita hitung sebetulnya ini ya. Nggak usah kita hitung. Karena nanti dijumlahin. Kalau kita hitung nanti pecahan ini. Salah. Mana ada ini jawabannya. Biasanya bulat. Jadi nggak usah kita hitung ya. Sampai sini aja dulu. Oke? Sampai sini. Sekarang kita cari mana yang Y. Ini yang pertama kan. Yang terbesar. Ya kan? Ya kan? Ini pasti yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, setnya kan lebih kecil sedikit dari ini kan. Ini kalau kira-kira perbandingan ini lebih kecil sedikit. Ya, X persen ini pasti yang kedua tapi lebih kecil sedikit, yang ketiga mungkin. Kita lihat aja datanya. Yang kedua dan data yang ketiga. Yang paling besar kan 8. Habis 8 apa? 7 kan? Habis 8 kan 7. Habis 7 6. Jadi kalau nggak 7 6, Anda lihat baik-baik ya. Ini besar mana ini? Kalau menurut saya besar ini. Kenapa? Karena ini kalau kita luruskan, ya, ini yang hitam ini. Kalau saya luruskan, ini yang merah ini. Nah, begini. Sementara yang ininya lurus. Jadi masih ada sisa sebesar ini. Ya. Berarti ini yang kedua ini. Ini yang kedua ini. Yang kedua terbesar. Berarti ini yang ketiga. Nah, ketiga yang terbesar adalah 8, 7, 6. Jadi ini 6. Ya, yang ketiga ini sama dengan 6. Ya. Jadi X persen. 6 ini dinyatakan oleh X persen. Begitu. Jadi nanti yang 6 itu ya 6 kan gitu per jumlah seluruh siswa 30 kali 100%. Ini akan menyatakan X persen. Ya. Tinggal Y sekarang. Y. Nah. Kalau ini yang kedua, ini yang ketiga, ini pasti yang keempat. Karena sisa 3 ini kan. Ini. Ini paling kecil, ini kelihatannya yang keempat. Ya. Jadi AKM ini. Anda lihat diagram. Yang keempat, mana yang keempat? Ini kan yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga.
Yang keempat adalah kebetulan 4. Ya, ini yang keempat. Ini yang ke-1 kan gitu. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, yang ini yang keempat sekarang. Berarti ini yang keempat kan? Keempat itu berapa? 4. Nah, datanya 4 sama dengan 4. Ya. Jadi Y itu persen itu dinyatakan oleh 4. Jadi Anda buat lagi sekarang. Y itu adalah 4 per 30 kali 100%. Ini adalah Y persen. Nah. Jadi kalau Anda jumlahkan ya 30 ini bisa dicoret nolnya dengan 1 ya. Nah, nanti kan dijumlahkan ini semua sama kan? 10%. Jadi di luar ya. 10% di luar. Nah, di dalam kurung ini apa? 8 per 3, ya kan? Ditambah 6 per 3, ditambah 4 per 3. Nah, begini. Ya. Jadi Anda kalau jumlahkan ini 8 tambah 6, 14. 14 tambah 4, 18. Ini 18 per 3. Ya kan? Kali 10%. Nah, inilah jumlahnya yang ditanya kan? Kan yang ditanya X plus Y plus Z ya. Inilah X plus Y plus Z itu. Ya kan? Dalam persen. Maka persennya bisa dicoret kan? Nah, ini hasilnya berapa? 60. Ini kan 60. Ya. Jadi X plus Y plus Z adalah 60. Jadi Anda isi 60 ini. Nah, di kertas lembar jawaban Anda isi 60. Itu cara mengerjakannya. Soal AKM ini ya. Ini soal AKM ini. Kenapa? Karena Anda harus membaca data dulu. Kemudian menyesuaikan data dengan diagram. Ya, secara real, fakta. Ya, soalnya harus soal fakta kan. Mendekati fakta. Oke. Terakhir berarti nomor 15 ya. Nomor 15. Bilangan palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca dari depan ke belakang. Atau dari belakang ke depan. Kasih contoh sama dia. 111. Kalau Anda baca dari depan 111. Baca dari belakang juga 111. 121. Baca dari kiri ke kanan 121. Baca dari kanan ke kiri. Dan terus-terusnya. Ini disebut bilangan palindrom. Nah, berapa banyak bilangan palindrom 3 angka? Seperti ini persis 3 angka. Yang dapat disusun dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya Anda ambil dulu yang 1. Gitu kan ya. Ini 1, ini 1 gitu kan ya. Ya, maka Anda bisa mulai dari 1. Boleh sama kan? Ini boleh sama dikasih contoh. Yang penting dibaca dari kiri ke kanan sama. Ini 1, 1. 2. Jadi tinggal diisi yang tengah ya. Jadi tinggal diisi yang tengah. Yang pinggirnya sudah 1, 1. Dan ini masih tersedia 2 sudah. 3 belum. 3. Gitu. Kemudian 4. Gitu kan ya. Ya. 1, 1, 5. Ya. Jadi untuk 1, 1 ada 5 ya. Untuk 1, 1 ada 5. Sekarang Anda coba 2, 2. Ya. 2, 2 kan gitu. Karena dari kiri ke kanan harus sama. Kalau kirinya 2, kanan juga harus 2. Sama juga nanti ada 5 juga. Pertama 1, ya kan? Kedua 2, kedua 3, kedua keempat 4, kelima 5, ada 5 juga, ya. 2 juga ada 5. Akhirnya Anda bisa simpulkan 1 ada 5, 2 ada 5, 3 ada 5, 4 ada 5, 5 juga ada 5. Jadi totalnya adalah 25. Ya. Jadi banyak bilangan palindrom 3 angka yang dapat disusun dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5 adalah 25. Ya, begitulah part 2 ini dari nomor 11 sampai 15. Kita akan lanjutkan ini part 3 ya. Part 4 kita akan lanjutkan part terakhir nomor 16 sampai dengan 20. Kalau Anda senang dengan video pembelajaran ini dan Anda rasa ada manfaatnya, dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya kami bisa melayani Anda lebih baik
dan tentu mendukung kami di dalam menyediakan pembelajaran yang berikutnya. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.